juga punya cicilan kayak gitu. Untuk saat ini tuh susah nyari satu atau dua job, susah banget. Asli susah banget. Banyak job yang di cancel. Dan juga yang lebih parahnya lagi, orang lebih banting harga bisa lebih. Ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal tak kita, gagal tak kita. Karena dari kegagalan bisa jadi sukses. Oke, balik lagi sama gue Idam Juanda. Sekarang gue mau ngomongin sesuatu yang berhubungan sama kegiatan gue sendiri, yaitu perweddingan, perjob-joban, atau percuan-cuanan. Sebelum kita mulai video ini, kita mulai dengan bumper dulu. Oke, gue di sini gak akan sendiri, gue ngobrolnya karena gue di sini mau ngomong sama ahlinya langsung yang berhubungan sama job-job gue sendiri atau yang berhubungan sama perweddingan. Kita tambahkan. Oke, Ban. Gimana? Apa kabar? Baik. Gimana job lancar? Kita harus social distancing. Oh ya, social distancing. Ya. Gimana nih jobnya? Alhamdulillah untuk job saat ini sepi banget. Lu abis dari mana tadi? Gue biasa lah. Tadi habis ngantar ini mau motret. Oh, mau motret. Itu rambutnya Kayak rambut lu sekarang udah beda ya? Iya dong. Kayak rambut 2020 nih. Iya. Oke nih teman-teman, ini kenalin, ini namanya, boleh memperkenalkan diri dulu. Panas banget ya. Ya, kenalin nama gua Muhammad Topan Muelok. Ntar di sini nih Ada Instagramnya. IG-nya di sini. Gue seorang freelance videographer, wedding dan lain-lain. Oke, sama gue juga seorang freelancer, mungkin bisa dibilang freelancer videographer wedding. Yang lain-lain kadang-kadang doang. Ya kayak lu banyak. Jadi gini Pan ya. Gimana Bang? Kita kan sekarang mungkin lagi di masa pandemik dan masih PSBB kali ya, bisa dibilang gitu, masih PSBB. Ya, betul. Dan ada pembatasan untuk mengadakan acara-acara yang bersifat keramaian publik. Iya, betul. Gitu. Tapi masalahnya gini loh, ada beberapa tempat yang udah dibuka kayak mall, pasar, dan jalanan itu sebagian udah pada dibuka. Mungkin kalau misalkan kalau pasar mall itu mungkin kebutuhan ya kali ya, kebutuhan orang-orang buat beli-beli barang pribadi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga pelaku pasar itu kalau misalkan ditutup itu juga bakalan mengganggu ekonomi mereka yang berdagang. Selain sebenarnya sebelumnya pas ketika awal-awal ditutup, mengganggu perekonomian itu nggak cuma pelaku pasar doang, tapi kita juga yang di industri wedding. Tapi kita yang terlupakan sebenarnya. Iya, kita sebenarnya di sini terlupakan. Yang pertama dibuka itu adalah kenapa mall bisa dibuka dulu, pasar dibuka dulu, tiba-tiba PSBB dibuka, sedangkan kita malah tetap ngikutin peraturan aja. Iya, kita yang masih terkekang sebenarnya untuk karena kan kita sistemnya kita tuh keramaian, jatuhnya benar-benar keramaian. Dan hanya segelintir orang yang keramaian itu. Misalkan gini, kalau mall dan pasar itu kebutuhan umum, tapi kalau wedding itu kan hal istimewa yang cuman segelintiran orang yang bahagia. Betul. Makanya dari itu sebenarnya sah-sah aja untuk melaksanakannya, nggak ada ketakutan sebenarnya dengan kita melakukan SOP yang benar, betul nggak? SOP yang benar ya. Untuk sebelum kita acara akad atau sebelum datang kita tes dengan suhu badan, sesuai protokol kesehatan COVID-19 ya. Pasti itu mah. Kita juga menyadari diri kita tidak berkontekan langsung, kita juga pakai masker gitu kan. Tapi di sini ya dampaknya memang sudah buruk untuk kita gitu kan, ibaratnya nggak gimana ya disebutnya. Pokoknya dampaknya besar lah bagi industri kita itu. Betul. Ya, karena kita sendiri kan nyari makan tuh ya di situ gitu. Ya. Ya mungkin tidak penting bagi segelintiran orang, bener nggak? Tapi bagi kita ya penting banget gitu loh. Soal makan kita dari situ. Kita jangan dibeda-bedain misalkan sama ojol atau mungkin pelaku pasar yang ada di pasar gitu kan, dapat bantuan. Kita kayak terlupakan gitu di industri wedding sendiri itu gitu sih loh. Salahnya, makanya sedih juga gitu kan, apalagi kita juga punya cicilan kayak gitu. Tapi by the way, tadi gue baru dapat informasi ya. Bahwa dari organisasi apa sih namanya itu? Bukan WHO. Ini organisasi perweddingan gitu kata Simul tadi. Bentar kita buka dulu ya, bentar ya.
Nanti tampilin di sini aja. Iya, nanti kita tampil di situnya. Ya. Bentar ya. Nah, ini nih. Nah. Jadi gua tadi ada dari grup gitu ya. Jadi grup ini kayaknya dia bikin kayak semacam protes ke anggota DPR. Oke. Di sini judulnya beri kami kepastian. Bukan hanya kaum hawa saja yang selalu mendapatkan kepastian, namun ada hal yang lebih besar dan berdampak berlapis yang untuk membutuhkan kepastian. Betul. Nah, ini tuh dari grup Wedding Indonesia. Ya, dari grup Wedding Indonesia. Jadi dia ini mungkin minta pengen disamakan sama kayak pembukaan pasar, kayak jelas. Kayak gitu. Kan selama ini kan yang dibolehkan untuk mengadakan acara wedding itu hanya akad doang kan? Iya. Artinya terus dibataskan hanya sebatas 10 orang atau 15 orang. Iya. Gitu. Sementara kebutuhan kita itu jadi kecil jobnya. Jadi yang harusnya kita misalkan nerima satu job itu misalkan 10 juta nih fullnya. Orang-orang malah dimintanya cuma akad doang, cuma nerima 5 juta atau 3 juta bahkan. Itu kecil banget, men. Itu asli. Makanya di sini di organisasi perkumpulan perweddingan nih, gue nggak tahu nama organisasinya apa, nanti gue tulis di bawah ya. Itu dia minta supaya acara akad atau resepsi itu bisa tetap dilaksanakan, tapi dengan sesuai protokol kesehatan yang ada. Betul. Kayak gitu. Menurut lu gimana, setuju nggak kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau dibilang setuju nggak setuju sih, kita pasti ya, gua sendiri pun pasti minta setuju dong. Karena kan itu lahan lahan cuan lah. Benar nggak? Kalau untuk kalian mungkin yang setuju nggak setuju boleh di komen nanti ya di bawah biar kita tuh tahu setuju apa enggak nih untuk keramaian seperti itu. Karena jujur untuk saat ini tuh susah nyari 1 atau 2 job, susah banget. Asli susah banget. Dan job yang di cancel. Dan juga yang lebih parahnya lagi, orang lebih banting harga bisa lebih parah banget deh, pokoknya nggak usah dijelasin. Dan yang jadi masalah tuh karena kita jobnya emang tipis banget, kita main terima-terima aja gitu, kayak mau nggak mau ya udahlah daripada kita nggak makan gitu tuh. Aduh parah banget ini, asli parah banget. Ya jadi kitanya juga yang penting makan lah, ada untuk makan dulu untuk saat ini gitu kan. Cicilan mah nanti aja kan, santai aja cicil. Menurut lo apa nih lebih berbahaya mana, pembukaan job acara wedding yang misalkan bisa sampai 100 orang atau 50 orang, atau mall dibuka, lebih bahaya mana menurut lo? Sebenarnya gini, nggak bisa dibilang bahaya sih bang, tapi kita balik lagi kebutuhannya di mana. Kalau mall itu hanya untuk orang kaya, orang yang berduit, ya, lebih ya udahlah gitu. Kalau kita yang jelas-jelas kan, ya kan balik lagi, kita ini hanya segelintir orang yang senang, gitu loh, yang sedang merayakan wedding gitu, merayakan hari bahagia mereka. Tapi kalau mall, yang jelas kan mall itu publik. Nah, orang yang ke mall otomatis membuang uang, benar gak? Benar. Gitu kan, membuang uangnya ya. Kalau tapi kan by the way ke resepsi juga membuang uang kan. Ada yang ngasih cepet, ngasih gocap gitu, itu ngebuang uang doang. Tapi kan itu dapat pahala bang. Iya. Kalau itu kan kalau ke mall, kalau lu beli yang baik ya lu dapat. Cuman kalau lu buang-buang uang buat apa untuk hari kayak gini men? Kecuali memang sudah stabil. New normal juga sekarang new normal. Berarti baru normal. Tapi lihat sama aja. Iya, yang gue lihat tuh pemerintah memperlakukan PSBB atau ada sekarang ada new normal, itu kayaknya gue lihat nggak ngaruh-ngaruh banget deh. Bahkan di pasar itu yang seharusnya orang pakai masker, itu nggak pada pakai masker men. Ya karena itu orang gimana gitu loh. Udah bodo amat Jadi harusnya mah kalau misalnya udah bodo amat, ya yang namanya acara kayak gini dibuka juga dong gitu. Harus adil sama kita juga gitu, jangan hanya kaum yang kelihatannya susah gitu. Padahal dia ngeliat di samping lain tuh sebenarnya ada lagi yang harus dibantu perekonomiannya gitu. Sedangkan kalau kita berharap sama pemerintah buat nyari bantuan, nggak mungkin nggak mungkin, karena nggak terlalu kelihatan kalau untuk kalangan kita itu. Kita hanya menuntut hak
dibuka saja, normalkan saja. Normalkan saja. Jadi dinormalkan dalam artian acara akad ada, acara resepsi ada, tamunya ada, kayak gitu. Jadi biar harga-harga itu normal gitu. Jangan sampai kebanting harga kayak gini. Dan kita juga pasti memikirkan standar kesehatan. Iya. Pasti kalau misalkan gue misalnya dapetin job yang emang full sama resepsi, gue pasti ngomong dong sama ini sama yang punya acara, sama dekor, sama WO segala macam. Ini apakah di sini ada protokol kesehatan apa enggak? Kalau misalnya nggak ada, pasti gue ngusulin supaya ada gitu. Minimal ada hand sanitizer atau buat mendeteksi panas badan, suhu badan. Sambil ini ngudut boleh kan? Oh boleh lah, gue juga pengen sambil ngudut. Mana ini gue korek gue. Boleh. Kita sambil ngudut aja ya. Biar santai. Ini kan ngobrolan santai. Jadi selama pandemi ini apa yang udah lo lakuin? Selama pandemi ini gue kan hidup kurang ya. Jadi gue kebanyakan ya tidur, nonton TV, nonton YouTube, nggak jelas. Pengen nyari job juga kadang susah. Yang ada gue malah sebenarnya di situ ada sesuatu yang memanfaatkan kesempatan buat belajar. Iya. Itu sebenarnya itu poin positifnya gitu. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu bro. Iya. Nggak semua orang. Kalau gue tuh orangnya termasuk gue nggak mau diem loh. Gue pengen dapetin sesuatu ketika gue banyak waktu nih. Iya. Gitu. Kalau dulu kan pas waktu kita zamannya masih normal gitu kan, ada job resepsi, ada job akad dan bisa mengadakan banyak orang. Iya. Mungkin kalau untuk belajar yang namanya After Effects, yang namanya cari color grading segala macem, itu kayaknya kita nggak ada waktu doh. Soalnya waktunya kita cuman habis di ngedit, besok ngejob lagi. Ntar ditanyain deadline sama klien, tanggal segini apa belum. Nah, karena sekarang waktunya banyak, jadi kalau gue manfaatin untuk belajar hal baru yang belum gue pelajarin. Kalau lu gimana? Kalau gue sih sama, kemarin waktu bulan puasa yang masih pandemik itu juga gue ada jualan juga lah sama tim ya, itu mau kosong juga, belajar lagi grading software baru. Kenapa harus kayak gitu? Iya kan kita nggak bisa ketinggalan, namanya kita itu harus belajar dan belajar terus gitu loh. Betul. Sedangkan kalau kita diem stay di situ aja ya udah lu terkubur gitu loh. Sama ya waktu gini lah, dalam hal perkembangan dulu namanya gua mungkin nggak sebagus yang mungkin nggak selancar sekarang gitu. Untuk dulu tuh banyak banget gitu kan rintangannya, lu harus bisa ini nih, lu grading kayak gini, lu bisa kayak gini. Nah tapi setelah lu mencapai titik di mana lu tahu letak semua itu, ya lu harus cari tahu lagi gimana ini orang bisa kayak gini. Bahkan gue inget dulu pernah dapat editan yang awal-awal lu turun nih, awal-awal kita turun lah, pokoknya gue masih baru-baru nih ya. Gue waktu itu nggak bisa turun nih, yang turun lo, ya kan? Pas gue ngeliat, lo kan baru ya. Pas gue ngeliat, anjir nih filenya nggak di cut gila kata gue. Ya itu kan namanya. Gue nyari ini susah men. Habis itu namanya pengalungan. Ini pengalungan di mana? Ini kata apa sih teman nggak ngambil? Enggak, gue kan di ternyata 5 menit nggak di cut. Gue takut kan pertama awalnya takut kelewat momen. Namanya baru kan, pengalaman. Balik lagi ya, semua kan dari pengalaman gitu kan. Dari temen gue juga ada kikil gitu kan. Sekarang bersyukur gak Topan? Alhamdulillah bersyukur banget. Tapi sekarang kalau misalkan gue dapat editan dari situ kan udah enak-enak ini, pengambilannya enak, nyarinya gampang gitu. Jadi perubahannya dia drastis ya menurut gue. Ya gue sih alhamdulillah dikelilingi sama segelintir orang yang baik, yang care sama gue, walaupun sedikit agak kesel juga gitu kan. Adalah owner yang bikin gue kesel kadang-kadang gitu. Tapi ya bersyukurlah, kadang-kadang kritikan yang pedas itu buat lo lebih baik, lebih bangkit, lebih sakit, lebih baik. Kritikan pedas itu jangan lo ambil dari hati. Yoi. Tapi lu pikirkan gimana caranya lu bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Dulu tuh bang, asli gue tuh dulu sampai diginiin. Dulu ada, nah gue belajar itu adalah dari guru gue, istilah biarpun dia di bawah gue, tapi dia sebut guru karena dia berjasa bagi gue. Sampai gue dulu giniin, lu bisa nggak sih bikin video? Asik. Lu bisa nggak nge-record? Asik. Lu sensor ya? Iya.
kayak gitulah. Cuman ya balik lagi, dia tuh niatnya baik, niatnya baik supaya lu bisa. Gue belajar ngedit, datang dari sini puncak balik lagi. Cuma buat belajar ngedit doang. Iya. Aja ya. Dan cuma dikasih tahu toolsnya, cut, potong, udah. Selebihnya lu cari. Sama aku juga dulu mulanya kayak gitu, anjir. Tapi alhamdulillah gitu, karena niatnya memang udah bulat, tekadnya bulat. Alhamdulillah gitu. Gue ya dulu ini tombol buat ini mana ya? Apa sih pas ngedit buat render mana ya kata gue, sampai nyari di YouTube buat render, anjir kata gue, buat render doang. Gila. Dulu tuh nggak kayak sekarang bisa lihat di YouTube. Dulu tuh 2015 2007 belum booming dulu. Ya 2016 2017 itu dikit banget. Lu gimana caranya bisa? Nah, makanya bahagialah kalian yang hidup sekarang, yang pengen belajar ngedit tuh mudah banget, udah banyak banget di YouTube. Tapi kalau lu nggak ada passionnya di video, susah men. Jadi kalau bisa mah lu harus punya passion dulu di manapun lah bentuknya gitu. Lu mau bentuk foto, mau di video, mau di perfilman skala, misalkan di TV kayak gitu. Yang penting lu punya niat. Iya, betul. Dan lu ada bakat di situ. Sebenarnya kalau bakat sendiri bisa diasah ya? Bisa diasah. Orang yang tadinya nggak bisa gitu, akhirnya bisa gitu. Orang yang tadinya nggak bisa foto, akhirnya bisa foto gitu. Karena niatnya mau belajar terus dan terus menerus. Intinya gimana ya? Jangan pernah takut untuk mencoba. Gagal bangkit lagi. Karena dari kegagalan bisa jadi sukses. Oke Pan, kayaknya obrolannya cuman sampai di sini aja. Oke, siap. Gak apa-apa kali ya, nanti kita lanjut lagi, ada obrolan lagi. Part 2-nya aja. Part 2-nya aja ya. Nanti kita pindah tema ya. Oke ya bro ya. Terima kasih udah nonton video gua sama Topan yang ngebahas tentang video wedding atau mungkin tentang kehidupan kita ya. Semoga bermanfaat mungkin ya buat teman-teman yang lagi nonton. Terus buat yang belum subscribe dulu channel gua dan follow juga nih, follow IG gue yang baru dan IG-nya Topan. Dan juga satu, kalau kalian punya pertanyaan seputar video editing, boleh request di komen bawah ya. Kalian mau di requestin apa, nanti dia bisa bikin. Siap, gue bikin berdua sama Topan. Mantap. Oke ya, gue Idam Jonda dan Muhammad Topan Muluk. Sampai jumpa, bye bye.